materi tentang transmisi energi dan gelombang. Transmisi dan refleksi gelombang. Definisi gelombang. Gelombang adalah gejala perambatan suatu gangguan melewati suatu ruang, di mana setelah gangguan tersebut lewat, keadaan ruang akan kembali ke keadaan semula, seperti sebelum gangguan datang. Gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoida. Gelombang melalui sifat dualisme, yaitu dapat bersifat sebagai partikel dan gelombang. Gerak gelombang sangat erat dengan gerak osilasi. Karakteristik gerak osilasi atau gerak yang berulang-ulang tersebut merupakan gerak yang bersifat periodik. Sifat-sifat gelombang antara lain refleksi atau pemantulan. Menurut hukum Snellius, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada suatu bidang, dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Refraksi atau pembiasaan gelombang. Pembiasaan gelombang adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati batas antara dua medium yang interferensi gelombang akan terjadi pada dua buah gelombang yang koheren. Difraksi gelombang. Peristiwa difraksi atau lenturan dapat terjadi jika suatu melewati suatu rintangan atau melewati sebuah celah sempit. Dispersi gelombang. Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Perambatan gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Pada saat merambat, gelombang ada yang memerlukan medium, tetapi ada juga yang tidak memerlukannya. Secara umum, terdapat dua jenis gelombang yang dibagi berdasarkan pada medium perambatan. Gelombang yaitu gelombang yang proses perambatannya memerlukan medium dengan gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air. Sedangkan yang tidak selalu memerlukan medium dalam proses perambatannya seperti gelombang elektromagnetik, contohnya gelombang radio dan cahaya. Sifat gelombang yang paling mudah diamati adalah dapat dipantulkan. Pemantulan terjadi jika dalam perambatannya gelombang membentur dinding yang keras. Bila adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas dan periodik yang menjadi dasar kerja dari sebuah jam dinding kuno yang mempunyai ayunan. Dalam bidang fisika, prinsip ini pertama kali ditemukan pada tahun 1602 oleh Galileo Galilei, bahwa periode lama gerak dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi mengikuti rumus di mana adalah panjang tali dan adalah percepatan gravitasi. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang selalu sama atau tetap. Gerakan harmonik sederhana memiliki persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerak periodik tertentu. Gerak periodik adalah gerak berulang atau berosilasi melalui titik yang telah ditetapkan dalam interval waktu tetap. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu 1. Gerak harmonik sederhana GHS linier, misalnya penghisapan dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua, gerak harmonik sederhana angular, misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan, torsi, dan lain-lain. Gerak osilasi sistem yang seperti ini disebut dengan osilasi harmonik terendam. Menurut Gianluccoli 1997, osilasi harmonik terendam merupakan gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redapan
yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu sampai akhirnya berhenti. Gaya osilasi paksa adalah turut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain, di mana gaya paksa yang bekerja pada sistem bertujuan agar sistem berosilasi secara periodik. Persamaan gerak pada osilasi paksa merupakan persamaan diferensiasi orde 2 tak homogen dengan koefisiensi konstan. Jika diberikan syarat awal dan nilai awal pada simpangan dan kecepatan sama dengan 0, maka perilaku resonansi sebuah benda akan terjadi jika benda tersebut memiliki frekuensi yang sama dengan benda yang sedang bergetar. Gejala ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain disebut resonansi. Dalam kehidupan sehari-hari, resonansi memegang peranan sangat penting. Suara dawai gitar dan beruk terdengar keras karena adanya peristiwa resonansi. Gambar di samping ada dua buah garpu tala yang telah memiliki frekuensi sama diletakkan pada kotak yang diberi kotak udara. Jika garpu dalam kemudian digetarkan dengan cara dipukul dengan alat pemukul dan dibiarkan bergetar beberapa saat kemudian dipegang hingga berhenti bergetar. Ternyata garpu tala B ditekannya terlihat masih bergetar. Hal tersebut dapat terjadi karena getaran yang dihasilkan oleh garpu A merambat di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Hafia Maudina, NIM F1D221057. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang gelombang berdiri. Gelombang berdiri atau gelombang stasioner merupakan gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Nilainya mulai dari 0 hingga mencapai nilai maksimum tertentu. Lalu, gelombang berdiri terdiri dari simpul dan perut. Simpul adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya minimum, sedangkan perut adalah tempat kedudukan titik yang amplitudenya maksimum pada suatu gelombang. Gelombang berdiri merupakan hasil gabungan superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arahnya berlawanan. Di gelombang berdiri itu terdapat dua bagian, yaitu ujung bebas dan ujung terikat. Ujung bebas yaitu gelombang berdiri pada ujung bebas memiliki fase gelombang datang sama dengan gelombang pantul. Yang kedua ada ujung terikat. Ujung terikat yaitu gelombang berdiri dengan ujung terikat memiliki sudut fase gelombang datang dan gelombang pantul yang berbeda besar radiannya. Yang terakhir ada contoh soal, yaitu suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 Vx. Jarak antara simpul dengan perut berurutan adalah yang diketahui yang pertama yaitu ada 2 A sama dengan 0,2 M atau A sama dengan 0,1 M. Yang kedua ada bilangan gelombang sama dengan 5 V dan frekuensi sudut sama dengan 10 V radian per sekon. Rumus yang dipakai ada lambda sama dengan 2 V per K. Lambda sama dengan 2 V per 5 V sama dengan 0,4 meter. Jarak simpul ke perut berdekatan sama dengan 1/4 lambda sama dengan 1/4 kali 0,4 meter sama dengan 0,1.
Terima kasih, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Kita Assalamualaikum. menjelaskan tentang superposisi gelombang berdiri. Superposisi gelombang berdiri, 1. Bila gelombang tersebut pada ruang ketika gelombang menjalar, akan ada pantulan gelombang pada kedua ujungnya, sehingga akan menciptakan gelombang berjalan dalam dua arah. Kedua, gelombang dan pantulannya berinterferensi sesuai dengan prinsip superposisi. 3. Dengan frekuensi yang tepat, gelombang akan terlihat seperti berdiri. Gelombang ini disebut gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Frekuensi-frekuensi yang menghasilkan pola-pola tersebut disebut frekuensi resonansi. Sifat-sifat gelombang berdiri. 1. Simpul titik-titik yang selalu diam. Simpul terjadi ketika dua buah gelombang berjalan memiliki besar perpindahan yang sama, tetapi perpindahannya dalam arah yang berlawanan. 2. Perut, titik-titik yang dapat mencapai simpangan maksimum. Perut terjadi ketika gelombang berdiri bergetar dengan amplitudo maksimum. Gelombang berdiri pada kolom udara. 1. Jika salah satu ujung dari kolom udara tertutup, simpul harus ada pada ujung tersebut karena pergerakan udara dibatasi. Kedua, jika ujungnya terbuka, bagian dari udara memiliki kebebasan bergerak dari sebuah perut akan muncul. Persamaan gelombang adalah orde kedua linear persamaan diferensial parsial untuk deskripsi gelombang, seperti gelombang mekanik ataupun cahaya. Persamaan ini juga disebut persamaan gelombang dua arah. Sebaliknya, persamaan gelombang orde 1, persamaan gelombang satu arah menggambarkan gelombang tunggal dengan arah rambat gelombang yang telah ditentukan dan jauh lebih mudah untuk diselesaikan. Seutas tali yang memiliki panjang dari titik A ke titik B dibentangkan mendatar. Ujung A kita pegang sedangkan ujung B diikatkan pada tiang. Apabila ujung A digetarkan naik turun secara terus-menerus, maka akan terjadi rambatan gelombang dari ujung A ke ujung B. Misalkan ada sebuah titik P berjarak X dari ujung titik A, persamaan gelombang simpangan titik P dapat dituliskan sebagai berikut. Gamma P sama dengan A sin buka kurung omega T plus min Kx tutup kurung. Nilai negatif digunakan jika gelombang berasal dari kiri titik P, gelombang merambat ke kanan. Nilai positif digunakan jika gelombang berasal dari kanan titik P, gelombang merambat ke kiri. Jika sumber gelombang telah bergetar sebanyak satu kali, gelombang tersebut telah memiliki jarak dalam merambat karena terdapat frekuensi getaran setiap sekon. Maka persamaan kecepatan rambat gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Sedangkan persamaan frekuensi gelombang adalah sebagai berikut. F sama dengan 1/T. Maka kecepatan rambat gelombang dapat ditulis dengan persamaan V sama dengan lambda per T.